Kita berikan aplaus untuk UPH. Pertanyaan pertama, siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Angkat tangan. Wow, kelihatannya semua ini ya. Saya nggak melihat ada yang nggak angkat tangan. Siapa yang bangga pada keindahan alam Indonesia? Sama banyaknya ya. Siapa yang mencintai budaya dan adat istiadat Indonesia? Sama banyaknya. Pertanyaan ini penting. Kalau kita melihat belakangan ini, banyak anak-anak muda yang kelihatannya lebih mencintai budaya luar, lebih mencintai kesenian dari luar. Nah, hari ini teman-teman dan penonton di rumah, saya ingin mengajak kita semua untuk semakin yakin kenapa kita harus mencintai negeri kita tercinta, bangsa kita tercinta, Indonesia. Ini moral yang akan saya sampaikan melalui cerita orang-orang asing yang bangga dan cinta Indonesia. Jadi kalau mereka bangga, mereka mencintai Indonesia, apalagi kita. Setuju? Ini saatnya kita mendengarkan cerita dari dua orang asing. Saya belum tahu dari mana aslinya. Mari kita sambut dengan semeriah-meriahnya Rob Skadito dan Shane Seegers. Iya, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Shane, terima kasih Rob. Terima kasih. Iya, Rob dan Shane boleh sapa teman-teman. Jadi mereka karena mencintai Indonesia, mereka berusaha untuk berbahasa Indonesia, ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya, pakai bahasa Indonesia. Kalau mereka bingung, baru mereka nangis. Ya. Langsung nangis ya. Oke, silakan sapa. Mau bicara apa boleh bebas. Terima kasih untuk datang di sini, untuk ketemu sini. Kami mau bagi cerita kami. Terima kasih banyak. Sudah Rob? Rob? Sama dia, terima kasih banyak. Kami senang di sini. Boleh cerita dari mana-mana di Indonesia. Bagus. Oh, oke. Baik, silakan duduk. Iya. Siapa yang sudah follow channel YouTube-nya Rob dan Shane? Ada? Ada. Ada berapa? Namanya 1, Lost Fan. 2, 3, 4, Itu aja. 5, 6, Sekarang siapa punya 7, 8. HP? Di belakang 9, 10, 11, 12, 13. Ada buku nggak? Kalau masih ada buku, semua yang angkat tangan tadi dapat buku. Oke. Oh, yang tadi nggak angkat tangan langsung angkat tangan. Coba nanti harus dibuktikan bahwa mereka followers ya. Ya benar. Saya kasih mereka hadiah. Namanya Lost Fam. Lost Fam, keluarga Lost Boys gitu. Lost Fam. Lost Fam. Lost Family ya. Oke. Jadi siapa yang follow itu namanya Lost Fam. Benar ya, Bang. Rob dan Shane. Anda berdua kalian ini berasal dari mana? Berdua asli Amerika. Asli Amerika. Amerika, tapi provinsi yang lain. Oke, provinsinya mana? Ini dari mana? Dari mana? Saya dulu lahir di Hawaii, tapi besar di Carolina Utara, Oke. di Tenggara. Oke. Saya dari kota New York City. New Yorker lah ya. Apel besar, bukan Berarti duri. ini orang kampung ya? Ya, aku Benar, anak benar. kota. Benar ya? Kota saya kurang dari 4.000 orang. Aku anak kota, dia Anak desa. kampung. Anak Kamsi ya, Kamsi, Iya. anak kampung sini ya. Tenang Shane. Aku juga sekarang jadi anak kampung. Jadi kita sama. Tenang aja. Seru ya? Seru. Ini anak-anak kota ini, anak-anak yang menderita Shane. Masih seru. Mereka hidupnya itu dikejar waktu, macet. Lihat wajah-wajah mereka ini. Gak pernah kerja di kebun mereka. Tidak pernah. Mereka tidak menikmati. Tidak pernah. Mereka beras dari mana asalnya mereka tidak tahu. Gak tahu. Mereka cari pabriknya di mana pabriknya.
Iya, orang kota itu sudahlah ya. Seperti saya ya. Oke. Jadi sekarang tinggal di mana? Rob dan Shane ini satu kota atau beda kota? Di Indonesia kami tinggal di Bali, tapi sering di perjalanan. Oke, lebih sering di perjalanan ya. Shane juga di Bali berarti ya? Juga di Bali tapi beda kota beda. Iya. Saya di selatan di Uluwatu. Iya. Saya di Canggu, kampung bule gini. Kampung Bule. Jadi udah berapa lama tinggal di Indonesia? Kalau Maret 4 tahun. 4 tahun sudah. Udah lama. Oh sama? Sama ya, tapi kami kesini sendiri, ketemu di Bali. Oh, ketemu di Bali. Ketemu tahun berapa? Kapan? 2020. Nah, ini ketemu dalam suasana seperti apa? Dalam acara apa waktu ketemu itu? Ada pesta ulang tahun. Oh, ada pesta, Ya. ketemu. Ada kawan kami. Kawan ya. Ya, pesta dia orang Prancis di Seminyak Bali ada Oke. pesta ya. Baik. Nah, Rob dan Shane, belakangan ini mereka dikenal sebagai YouTubers. Sejak kapan itu kalian berdua? Kemudian nama YouTube-nya, channel YouTube-nya Lost Boys. The Last Boys benar. Oke. Itu sejak kapan bikin YouTube itu bikin program? Mulai YouTube September 2021. Oke, sama. Sama. Iya. Nggak mungkin beda, Om. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum follow dan belum pernah nonton, ya, ini keren betul. Saya pertama kali nonton, saya geli lihat dua orang ini. Selain lucu, mereka itu menikmati apa yang mereka jalani dalam kehidupan keliling-keliling itu. Makan makanan yang menurut saya pun agak ragu kalau mau makan makanan seperti itu. Dia makan ini mereka. Dan mereka menertawakan diri mereka sendiri dan mencoba berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Itu yang menarik dari perjalanan Rob dan Shane ini ya. Nah, bagi Anda yang belum lihat, mari kita lihat tayangan berikut ini. Masih siap tumpah, dia harus kerja bikin lagi. Harus kerja. Tidak bikin sambal tidak boleh makan. Kecintaannya terhadap Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Robert dan Shane, warga negara Amerika Serikat, serta Antonio, warga negara Spanyol ini, sudah menjelajahi banyak daerah di Indonesia. Membaur dengan masyarakat lokal selalu mewarnai perjalanan mereka. Horas. Kehidupan, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia mereka abadikan melalui kanal YouTube yang mereka miliki, yaitu The Lost Boys. Pertemuan mereka di tahun 2020 di Bali merupakan awal kebersamaan mereka berkeliling Indonesia dengan menggunakan sepeda motor. Rob, Shane, dan Antonio telah mengelilingi begitu banyak daerah di Indonesia. Ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat lokal, mulai dari aksi panjat pinang, balap sapi khas Sumatera pernah mereka lakukan. The Lost Boys juga kerap menikmati makanan khas Indonesia, di antaranya rendang, nasi kapau, jengkol, hingga empek-empek khas Palembang. Ketiganya mencintai Indonesia. Selain banyak memiliki budaya, juga karena keramah tamahan masyarakat Indonesia yang mereka temui. Di video tadi ada Antonio ya. Iya benar. Antonio dari mana? Dari Spanyol dia. Spanyol. Cuma hari ini tidak ikut karena sebenarnya inti dari tim The Lost Boys ini dua ya. Terus kemudian Antonio ikut ya. Kadang-kadang dia ikut, tapi dia masih tinggal di Spanyol.
Di Spanyol. Kalau dia ada pasti diajak ke sini ya. Oke. The Lost Boys. Kenapa namanya Lost Boys? Ada banyak alasan. Dulu karena kalau lost artinya seperti mau eksplorasi. Itu di Inggris, lost, mau eksplorasi. Terus ada film namanya Peter Pan. Abang tahu? Ada nyanyian. The Lost Boys. Ada Peter Pan, ada lagunya Lost Boys ya. To the right, ya. Iya. Ada anak situ namanya The Lost Boys. Mereka gak bisa bikin yang tua. Selalu muda, selalu seru, selalu asik. Oke, bahagia ya. Oke, jadi kepingin seperti itu. Ya, Benar. Menarik. udah. Oke, omong-omong umur berapa Rob dan Shane umur berapa? Saya 31. 27, 27. benar. Udah menikah, udah kawin? Belum. Belum. Oh, orang Indo banget. Saya kasih apa? Orang Indo banget. Saya kasih waktu 5 menit untuk coba cari jodoh di sini ya. Kepo dia. Oke. Nah, awal mula muncul gagasan atau ide untuk sama-sama yuk kita bikin cerita di YouTube itu kapan? Setelah bertemu? Enggak, karena kami bertemu tahun 2020. Tahun 2020 sampai tahun 2021 kami keliling tapi gak bikin YouTube. Oke. Terus setelah traveling bersama kami senang dan kami pikir mungkin kami mulai YouTube, belajar film, belajar social media, gitu Bang. Waktu ke Indonesia dulu itu untuk urusan apa? Ya, kalau saya, rencana saya kerja di Australia. Ke Australia Jadi tapi saya mau ke Indonesia untuk beberapa bulan aja, 2, 3 itu. Tapi itu Maret 2020. Jadi pandemi mulai. Saya gak bisa ke Australia, saya di sini, ketemu dia, traveling, banyak teman, nikmati di sini, nyaman. Australia coba, mereka bilang, kalau masuk sini kami kembali uang karena bisa. Harus jadi 500. tidak mudah waktu itu ya untuk masuk Yeah. Australia, nanti kembali ke sini repot lagi. Ya, susah. Jadi akhirnya tidak ke Australia waktu itu. Ya, waktu Australia buka, mereka bilang, kesini, kami kembali uang. Kalau mau kesini, saya gak mau. Oke. Udah di sini. Sudah suka di Indonesia. Iya. Oke. Kalau Rob dulu ke Indonesia ngapain? Kontrak saya di Amerika habis tahun 2019. Waktu itu aku mulai gap year, traveling di dunia. Oke. Di 2020 aku di Asia. Waktu COVID, bulan Maret aku di Vietnam, pandemic mulai. Aku pilih beli tiket ke Bali, 2 hari lagi Tutup pandemi. Benar. Oke, jadi terperangkap ya, terjebak di Bali dan bertemu, kemudian jalan-jalan. Setelah itu baru terpikir kenapa kita nggak bikin YouTube gitu ya? Ya, coba aja. Coba aja. Tapi akhirnya keterusan ya. Iya, benar. Bahagia sekali saya lihat ya. Iya. Yang lain orang kerja susah-susah, kalian senang-senang di sini. Ya benar, Iya, benar. Selalu senyum. Langsung jatuh cinta sama Indonesia. Wow, ada ini, ada banyak ini, budaya, alam, orang, semua. Sebenarnya apa yang kalian ceritakan di YouTube kalian ini? Apa yang diceritakan? Apa yang kalian mau sampaikan melalui YouTube ini? Cerita perjalanan saja atau ada misi? Ya, pas kami bikin video, mungkin kami mau entertainment, mau orang lihat dan ketawa, entertain. Terus kami mau bikin inspirasi untuk orang untuk mulai traveling juga. Karena di Indonesia, kalau naik motor bisa keliling, eksplorasi, belajar budaya yang beda, coba makanan yang beda. Menurutku, traveling itu penting, gitu ya.
Untuk mengenal Indonesia ya juga ya. Iya, iya, benar. Dulu kami mulai YouTube karena hobi kami sama, suka traveling. Dulu kami nggak tahu ada banyak budaya, ada ini, ada semua alam segini di Indonesia. Dulu kami mau traveling aja, mungkin kami bisa YouTube, mungkin dapat sedikit uang, bisa gak terlalu expensive kalau mau traveling, itu dulu. Tapi langsung jatuh cinta sama Indonesia. Wow, ada ini, ada banyak ini, budaya, alam, orang, semua. Ya, sekarang yang penting ya inspirasi. Karena banyak orang di sini, mereka gak eksplorasi negara mereka. Mereka always pengen negara luar, ke sini, ke situ. Tapi ada banyak yang bagus Lihat di ke sini. situ, ini orang-orang yang lebih suka ke luar negeri daripada datang ke tempat-tempat indah di Indonesia. Jadi menurut kalian Indonesia indah? Indah sekali. Indah sekali. Indah sekali. Coba bicara sama mereka ini orang-orang yang menabung. Indah sekali. Menabung. Ini orang-orang yang menabung dari sekarang untuk pergi ke luar negeri. Benar atau salah? Benar. Oh, mungkin gak paham. Iya, iya. Salah. Tolong bilang jangan simpan uang untuk ke luar negeri, tapi simpan uang untuk jalan-jalan di Indonesia. Ya benar. Karena Terus ada banyak tempat wisata di provinsi ini, di Banten. Ada Ujung Kulon, ada Baduy, gak terlalu jauh, bisa naik motor ke situ gitu. Wih, pintar ya. Oke, jadi sudah pernah ke daerah mana saja? Banyak. Nggak apa-apa, kami menunggu sampai jam 8 malam. Silakan. Boleh. Iya. Sabang sampai NTT, Flores. Oke. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Oke, belum lompat ke Maluku atau Ambon sampai Papua belum. Kalimantan belum, Sulawesi belum. Oke, jadi masih panjang ini perjalanan ya. Banyak. Masih. Daerah mana yang paling disukai atau paling berkesan? Susah ya. Kami baru kembali dari Sumatera. Iya. Kalau kecuali Sumatera, untuk saya mungkin Flores. Flores, kenapa? Wow, alam indah, ada jalan yang baru, gak rame, orang ramah sekali, bagus semua di situ. Makanan enak juga. Jadi itu pentingnya kita datang ke daerah-daerah, kita mengenal budayanya, adat istiadat. Jadi Shane, kamu ikut pacuan kerbau itu, sapi itu ya? Iya benar, di mana Batu ya? Sangkar. Di Batu Sangkar. Pacu Jawi di bahasa Minang ya. Iya, apa yang terjadi? Aku lihat menderita sekali kamu di situ. Susah sekali. Gak terlalu susah, tapi harus kencang sekali. Iya, tapi Harus kamu berantem. jatuh tadi itu ya? Pertama kali jatuh, tapi itu sapi kecil, gak bisa bawa orang berat seperti saya. Iya, kalau ada yang besar, benteng, oh ya boleh. Oke. Jadi kamu naik yang kecil ya? Sapi kecil. Sapi kecil gak bisa bawa saya. Oke. Ya, saya jatuh dari mereka. Baik, itu pengalaman yang menarik juga, yang berkesan pengalaman ya. Oke, kalau Rob pernah ikut ikut dalam acara-acara budaya adat, pernah ikut? Di Banyumas kami nonton ebek. Oh, ebek. Ebek itu mirip kuda lumping Iya. atau jatilan di Jogja. Waktu itu kami ambil kuda gitu dan Terus nggak ingat apa-apa. Menari, selalu dia ikut musik tradisional. Kalau main musik, calung-calung di Banyumas Banyumas juga. juga. Banyumas ya, iya. Ebek itu juga di Banyumas, ebek namanya. Kuda lumping kalau di Jawa Timur ya. Oke, itu makan beling juga, makan beling, glass. You eat the glasses or glass? Belum. Belum. Belum ya? Ya, Oh belum. nanti akan berarti ya. Dan makan ayam masih Ayam hidup juga iya. ya. Atau ular, Ular. gila. Oke. Di Banten ada apa namanya? Seperti kuda lumping tapi paling gila. Gilanya kenapa? Di Banten. Di Iya. Banten, apa namanya? Coba cerita. Ada Apa orang orang tahu. Banten Orang tahu. mana di sini orang Banten? Itu mirip kuda lumping atau jatilan atau Debus. Oh, debus. Oh iya. Oke. Jadi Gila. dia pakai parang, pakai pisau gitu tidak Iya. apa-apa. Pakai jarum. Oh, pakai jarum juga. Wih. Nyoba tidak? Oke.
Jadi ini pengalaman keliling. Jadi waktu di Sumatera berapa lama di Sumatera ini? Hampir 8 bulan. 8 bulan. Ya, naik motor dari Jakarta sampai Sabang. Oke, jadi perjalanan ini bukan naik mobil tapi naik motor terus. Ya. Motor aja. Kawasaki KLX 230. Harus dicoba. Sponsor. Sponsor ya. Makasih Pak Cipto ya. Baik, jadi 8 bulan di Sumatera. Terus di tempat lain, di daerah lain yang lama di mana? Sumatera Barat ya. Ya, Sumatera Barat. Ya itu tetap Sumatera itu. Oh, tempat lain Pak. Iya. Paling lama di Bali, tapi kalau traveling Jawa. Jawa ya. Jawa. Jawa, Beberapa kali di Jawa. saya bilang ayo kapan-kapan ke daerah saya di Puerto Rico. Orang sana nyebutnya Purwokerto. Dia bilang saya sudah mendoan enak. Tempe mendoan. Terus soto apa? Soto Soko Raja. Seroto. Pakai lontong, pakai kacang, Santan, enak sekali. banget. Tap Marco Tap ya. Tapi tempo mendoan di situ seperti Selimu ya, besar sekali. Oh ada mendoan raksasa itu tadi. Kalau orang Jawa lebih diam. Halo, permisi, boleh minta foto. Kalau ke Medan, kalau orang Batak, sini lo, sini lo. Di Jawa, halo Pak. Boleh minta foto Pak? Boleh minta foto. Kalau di Batak? Sumatera, Ambil, langsung diambil. langsung. Kalau di Jawa yang paling menarik di mana? Ciletu. Ciletu Geopark. Gak terlalu jauh dari sini juga ya. Di mana? Dekat Sukabumi, Ciletu, UNESCO Geopark. Sepi sekali, banyak air terjun. Banyak air terjun. Wow. Ada amphitheater yang Iya. dari alam. Dari alam. Oke, menarik. Wah, banyak. Itu paling menarik. Saya mau tanya lagi malu karena saya aja belum pernah ke situ deh. Jadi Rob dan Shane ini bukan datang ke kota-kotanya tapi ke desa-desa, ke daerah-daerah itu ya. Dua-duanya ya. Ya. Oh, dua-duanya juga. Kami udah pernah ke Bandung, Bogor, Jogja. Ke BSD udah pernah ke BSD. BSD. Rumah saya soalnya di situ, di Serpong sini. Wah, di situ mallnya bagus. Pasti ya. Oke, sekarang saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Laki-laki sebenarnya udah didata ya. Saya dengar ada teman yang mau bertanya. Kita ke Sevanya dulu. Sevanya katanya mau bertanya, mana Sevanya? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana pengalaman kakak-kakak dalam mencoba memahami budaya Indonesia dan nilai-nilai lokalnya. Terima kasih. Ya, jadi belajar tentang budaya Indonesia, bagaimana tuh? Untuk saya belajar budaya Indonesia itu lengkap sekali. Ada banyak budaya yang beda, tapi bisa ketemu orang pakai satu bahasa. Untuk saya itu bagus banget. Terus orang Indonesia mereka selalu membantu orang yang lain kalau ada masalah. Itu culture Indonesia. Kalau saya punya masalah, kalau kami ada masalah, selalu ada orang yang mau membantu untuk saya. Terus ada hidup yang sederhana, lebih simple, keluarga yang penting, keluarga, agama, itu penting untuk saya. Dari orang Indonesia seperti itu. Kalau Rob? Ya, menurut saya penting belajar budaya yang beda. Di Indonesia, aku suka vibes di Indonesia. Rasanya orang sini paling ramah. Kalau ke pasar atau ke warung, ke toko, semuanya orang bicara. Semuanya orang bercanda, enjoy good time, and terus hidup sederhana juga. Di Indonesia, mayoritas orang gak usah banyak sesuatu untuk biar senang. Hidup sederhana aja. Iya, di desa ya. Di desa.
Di desa, di desa. Kalau di kota untuk bahagia aja harus keluarin banyak uang ya. Harus beli kopi aja bisa sampai 40.000. Kalau di desa 5.000. 5.000. Pahit tapi. Baik. Penanya berikutnya Charlene. Oke, Charlene mau tanya apa? Apa tantangan utama bagi kakak-kakak yang ingin benar-benar merasakan dan memahami kehidupan sehari-hari di Indonesia, bukan hanya sebagai turis tetapi sebagai bagian dari masyarakat ini? Oke, paham? Paham sedikit ya mungkin. Cukup paham. Cukup, oke. Yeah, Not as a tourist ya. Seperti budaya, seperti answer dari tadi, rasanya beda di Indonesia ya. Di Indonesia orang Indonesia selalu ada banyak bertanya gini. Tapi di Amerika atau Eropa gak seperti itu. Individual ya. Ya, terus di Sumatera kalau kami bertemu orang lokal, mereka langsung, oh kamu tinggal di mana? Apa namanya hotel? Gajinya berapa? Dapat uang berapa? Kamu udah punya pacar, punya istri belum? Mau menuntut banyak bertanya. Jadi kadang-kadang untuk orang asing mungkin sedikit uncomfortable ya. Ya, untuk kami udah biasa ya karena Ya, udah udah 4 tahun di biasa, sini. ya. Tapi untuk tamu yang baru, ya Aneh ya ditanya sedikit aneh. agamanya apa, gajinya ditanya Iya. juga. Iya, gaji, gajinya berapa. agama semua. Iya. Kalau negara kami kurang sopan, tapi di sini biasa aja, tidak ada Dan masalah. kalian tidak ada masalah itu ya. Tidak ada masalah. Terus kalau provinsi atau pulau yang lain orang beda banget. Kalau orang Jawa lebih diam. Halo, permisi, boleh minta foto. Kalau ke Medan, kalau orang Batak, sini lo, sini lo. Di Jawa, halo Pak, boleh minta foto Pak, boleh minta foto. Kalau di Batak? Sumatera, Ambil, langsung diambil. langsung. Tunggu dulu. Siapa orang Batak di sini? Udah banyak orang. Horas. Tapi ada satu yang saya nonton YouTube mereka ini, Shane terutama. Itu ada emak-emak satu di Batak ini, dia tarik ini, kau mau jadi mantuku, ya? Oh ya, selalu. Kau jadi mantuku. Dia bingung itu. Anak ibu mana? Anakku masih di Jepang. Ya terus saya kan tidak kenal. Tidak apa-apa, kau mantuku aja, gitu kan? Lah bagaimana? Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Sudah, gitu kan? Jadi mau dilamar jadi mantu, begitu caranya. Iya kan? Tiap hari. Tiap hari. Oke. Jadi mengenal karakter, mengenal adat masing-masing berbeda-beda. Tapi kan tetap mereka itu karena sudah merasa dekat ya. Ya, benar. Sini foto begitu ya. Oke, terus di mana lagi yang masyarakatnya berbeda? Di NTT, kalau di NTT gimana? Wah, seru sekali. Mereka suka pesta. Mereka suka joget dan Joget minum terus, sampai goyang pagi. sampai pagi. Suka reggae seperti kami. Ya, ramah sekali juga. Ramah sekali. Goyang ke kiri, nona manis goyanglah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri manis, gitu ya. Oke, jadi sekarang lebih lengkap mengenal budaya adat istiadat Indonesia ya. Apakah pernah jatuh cinta dengan perempuan Indonesia? Pernahkah terpikir untuk menikah dengan perempuan Indonesia? Tapi sebelum sampai di situ, pendapat Shane tentang perempuan Indonesia dan pendapat Rob tentang perempuan Indonesia. Apa yang berbeda dengan perempuan-perempuan dari bangsa lain atau dari bangsa Amerika? Silakan mengarang. Saya gak mau cewek yang marah sedikit. Bentar. Bentar, pikir dulu baik-baik ya. Apa yang disukai dari perempuan Indonesia? Apa yang disukai? Mereka selalu take care. Ya, mereka bisa masak.
mereka selalu tanya, "Are you okay? Are you hungry?" gitu aja ya. Penuh perhatian. Terus- Ya, dynamic masih tradisional Ya, gini. di sini. Ya, kalau cewek yang asing, mereka selalu suka yang mewah aja. Mereka bingung kalau saya bawa mereka ke warung-warung. Ya. Kami suka makan di Artinya warung. perempuan Indonesia bisa diajak hidup susah gitu Mas. benar. Nikah dulu ya. Oke, jadi kalau satu hari ada perempuan yang menarik dan Shane jatuh cinta, mau menikah dengan perempuan Indonesia atau tidak? Boleh. Loh, bukan boleh, mau atau tidak? Mau, boleh. Sekarang ada pacar. Sudah punya pacar belum? Ada. Maaf. Dia gak jomblo, maaf ya. Orang Indonesia atau orang asing? Portugal. Bagaimana kalau kita minta dia memutuskan hubungannya itu? Tapi jiwa dia seperti cewek Indonesia. Mulai ngarang. Pertanyaannya sama. Ada Mau pacar. tidak menikah dengan perempuan Indonesia? Ada pacar juga bang. Ya. Orang Indonesia atau bukan? Cewek asing. Udah pulang. Saya ini ngundang gara-gara cinta Indonesia. Tapi ternyata hanya cinta produk Indonesia. Bukan perempuan Indonesia. Ya cinta nggak bisa dipaksakan. Dulu pernah. Ya Oh, kemarin ada ya. Iya. Baik. Kalau berubah pikiran saya undang lagi ke sini ya. Baik, apa yang mau disampaikan ya as a closing statement kepada yang hadir di sini tentang mencintai negara? Ada yang mau disampaikan? Yang penting untuk saya, semua orang di sini harus eksplorasi negara kalian. Itu banyak budaya, alam yang indah, makanan yang enak, orang yang ramah sekali, selalu ada yang bantu. Namanya kami laki-laki yang hilang tapi gak pernah hilang di negara ini. Semua udah seperti rumah sendiri kami. Oke. Rob, Saya suka jalan-jalan, udah keliling di Eropa, Central America, Asia, Australia, New Zealand. Menurut saya Indonesia paling unik, negara favorit saya. Jadi saya harap kalian traveling di sini. tunggu, pertanyaan terakhir nih, penting ini. Followersnya udah berapa banyak? Lost Boy ini sudah banyak berapa yang follow? Sedikit banyak. Sedikit banyak itu berapa? Bisa cerita? Di YouTube 340.000 Ya, sekitar itu. Oke, jadi masih perlu tambahan lagi. ya. Pasti. Nah, coba Jangan lupa subscribe ya. Atau gak bisa keluar. Ya benar. Oke, jadi tolong teman-teman di follow dong dia. Apa ininya apa? TheLostBoys.travel. Oke. Kalau YouTube di The Lost Boys, Instagram thelostboys.travel. Oke. Pulang dari sini, teman-teman di ruang sebelah maupun di ruang sini dan penonton di rumah jangan lupa ya follow mereka supaya mereka terus keliling untuk menceritakan betapa indahnya Indonesia, betapa hebatnya negeri kita. Merdeka! Oke, terima kasih. Terima kasih Terima Bang. kasih, Terima Bang kasih Andi. semua. Terima kasih banyak, terima Terima kasih kasih Rob, banyak, Bang. ya. Nah, tapi kapan persisnya kemudian Benny ikut dalam program atau ikut langsung untuk mengatasi persoalan sampah ini kapan? 2020 saya fokus yang intensif ke Indonesia tentang sampah. Iya, terima kasih.
Tadi kita sudah dengarkan cerita Rob dan Shane ya, dua warga Amerika yang keliling Indonesia dan menceritakan keindahan alam Indonesia, bagaimana budaya adat istiadat yang luar biasa, yang unik ya. Dan kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, di mana kita tahu ratusan suku yang ada di Indonesia, ratusan bahasa lokal yang ada di Indonesia, tapi kita adalah Indonesia dengan segala perbedaannya. Nah, berikutnya ada seorang bule yang dijuluki bule sampah. Ya, bule sampah ini asalnya kalau nggak salah nanti kita tanya dari Jerman Barat. Dan dia di Indonesia melakukan satu hal yang menurut saya istimewa, yaitu ada kaitannya dengan persoalan sampah. Siapa dia? Dia adalah Benedict Webster dan istri tercintanya Lina Sajida. Benny, apa kabar? Halo Bang Andi. Kabar baik. Kabar baik, ya. Oke, Lina, terima kasih ya. Jadi ini suami dan istri ya. Betul. Sudah menikah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Kalau Benny dari mana asalnya? Saya orang Jerman, dari Jerman Barat, kota namanya Duisburg. Kota ini yang famous untuk tambang batu bara, sama seperti banyak daerah di Indonesia. Oke. Banyak polusi di Jerman Barat. Polusi ya? Polusi ya. Oke. Jadi sudah terbiasa hidup di tengah polusi ya. Dan di sini Benny dijuluki bule sampah. Ya, nama saya Bule Sampah. AKA Benny. Ya, saya actually kita berdua buat nama Bule Sampah karena menurut saya orang-orang gak lupa nama ini, dan ada banyak influencer masih pakai nama bule, terus topik kita yang fokus ini sampah terus. Bule sampah. Oke, jadi tidak marah dibilang bule sampah. Ya, saya tahu ini ironik untuk masyarakat. Tapi ya, orang-orang menurut saya nggak lupa ya. Supaya nggak lupa, jadi kalau ada yang bilang bule sampah, ingat Benedict ya. Istrinya bule sampah. Iya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Benny dan Lina berkaitan dengan sampah. Ini dia tayangannya. Setuju nggak kalau TPA di Indonesia adalah salah satu tempat paling berbahaya di muka bumi? Benedict atau biasa disapa Benny ini merupakan warga negara asing asal Jerman. Kecintaannya pada Indonesia ditunjukkan Benny atas usaha dan kepeduliannya pada lingkungan, terutama dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia. Sungai komersial seperti hotel dan pusat. Hatinya mulai tergerak ketika pada tahun 2017 tiba di Indonesia melihat banyaknya sampah di setiap sudut kota. Pembuangan sampah dan hotspot. Bayangkan anak-anak membawa sampah. Ia lantas mengajak masyarakat Indonesia agar lebih peduli pada lingkungan dengan cara yang ia punya. Bagus. Sayangnya di Indonesia pendidikan tentang lingkungan. Ia mulai mengedukasi masyarakat mengenai cara pengolahan sampah yang benar melalui platform sosial medianya yang ia beri nama Bule Sampah. Sampah organik seperti daun-daun diparut dan Tak hanya itu saja, Benny juga kerap terjun langsung mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah yang benar. sebagai gantinya bawalah Benny berkeliling Indonesia, mulai dari Ambon, Sumatera, Batam, Surabaya, hingga Kalimantan. Kasih. Baik, Benny nanti boleh ditambahkan oleh Lina ya. Jadi tahun 2017 datang ke Indonesia. Betul. Untuk apa waktu itu?
Masih seorang backpacker. Saya datang ke Indonesia untuk liburan ke Jakarta. Pertama ke Jakarta, lagi ke Bali. Dan tahun 2018 saya kembali ke Medan. Kalau saya mau naik motor trip juga, naik motor trip sendiri dari Medan ke Banda Aceh dan kembali ke Medan. Oke, itu dulu masih jalan-jalan saja. Masih jalan-jalan saja. Nah, kapan mulai peduli pada masalah sampah? Gara-gara apa? Ya, terus saya sudah recognize, identifikasi ini adalah masalah yang terbesar di negara ini. Ada sampah di mana-mana. Terus itu ya saya merasa yang sedih. Dan meanwhile, ya masih liburan, tapi meanwhile saya akan investigasi ekonomi sirkuler. Ini yang ekonomi plastik, industri plastik di dunia, baik itu petrokimia, FMCG, sama seperti Unilever atau Indofood, dan juga pengelolaan sampah saya investigasi. Oke. Pertama melihat kondisi dan situasi di Indonesia yang penuh dengan sampah. Dan dulu kalau nggak salah, Ben ini jurnalis ya? Saya jurnalis ya. Oke, mau bercerita tentang pengelolaan sampah, terutama untuk ekonomi sirkuler itu ya? Ya. Oke, nah tapi kapan persisnya kemudian Benny ikut dalam program atau ikut langsung untuk mengatasi persoalan sampah ini kapan? 2020 saya fokus yang intensif ke Indonesia tentang sampah. Oke. Benny katanya pernah sakit lama sekali gara-gara main di sampah ya? Ya, it's like a hangover ya. Iya. Ya, serius ya. Lina punya fungus di tangan dan di muka. Ya, dan saya ya sudah cough dan juga headache. Ya. Demam ya, habis dari Bantar Gebang. Bantar Gebang ini yang keras. Nah, Lina. Ya, Bang Andi. Saya mau mengusut dulu percintaan ini. Oke. Jadi ketemu pertama kali di mana persisnya? Jadi kita ketemu di Medan. Dia pada saat 2018 ada trip ke Aceh ya, naik motor. Saya punya crash. Ya, Kecelakaan. ditabrak di sana, terus mungkin di daerah sana nggak ada rumah sakit. Jadi pada saat itu kakinya bolong atau apa. Jadi harus pulang ke Medan, ke rumah sakit di Medan. Nah, di situ kita ketemu. Jadi pas saya Di rumah sakit? Ya. Kenapa Lina ada di rumah sakit? Di situ ada teman yang sakit, jadi pas saya jenguk dia dan Benny ada, terus Kenalan. dia Terus langsung. bagaimana bisa saling jatuh cinta itu bagaimana? Ya, saya sedikit modus tentang Lina. Baik, ya. Bisa bahasa Inggris? Bisa, Mas. Di mana bisa makanan malam? Ya, jadi dia nanya Itu makan malam. modus itu Iya. rupanya ya. Sebenarnya dia udah jatuh hati sama Lina ya. Tapi kemudian saya dengar-dengar Benny ini tergerak juga untuk mulai mengurus sampah ini karena dorongan Lina ya. Ya, jadi pas setelah kita nikah, dia juga sebelumnya kerjanya fokus untuk sampah. Terus banyak tuh orang-orang atau teman-teman bilang ya udah buat YouTube atau apa gitu. Nah, karena dia expertise di dunia persampahan, ya kenapa kita nggak fokus untuk itu, daripada dia komplain terus di rumah tentang sampah, daripada komplain ke saya sendiri, mending bareng-bareng. Gitu. Oke, jadi itu awalnya sudah mulai di media sosial ya. Punya apa, yayasan, lembaga atau apa? Saat ini kita ada baru aja buat yayasan. Jadi untuk Bule Sampah itu salah satu program dari yayasan kita. Jadi biar orang-orang pada tahu gimana kondisinya di Indonesia sekarang. Apa
yang dilakukan oleh Beni untuk mengatasi sampah? Apa saja yang dilakukan? Ya, saya mau mengedukasi masyarakat di Indonesia untuk bring back the real 3R, ini mengurangi sampah, menggunakan kembali produk-produk dan mendaur ulang. Terus ya kita mau edukasi dan transfer informasi dan perubahan untuk masyarakat, dan juga kita mau meng-highlight situasi di negara ini tentang keadaannya sudah berat, sudah darurat gitu ya, mengedukasi masyarakat ya. Ya, kita mau raise awareness ya. Iya. Oke, itu kemana saja? Terus ya kita sudah visit banyak tempat. Kita sudah Sumatera dan juga Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, ya? IKN. Ya. Kalimantan, di daerah sana juga. Ya, kita ke IKN juga. Jadi lebih detail apa persisnya yang dilakukan selain mengedukasi seperti yang diceritakan Beni, apalagi? Biasa paling kita kalau ada dari Pemda yang mau kerja sama kita mau kasih, ayo bareng-bareng kita cari solusinya. Karena untuk buat Indonesia bersih kembali tuh nggak cuma dari masyarakat atau pemerintah doang, tapi semua sektor harus kerja sama. Terlibat ya? Ya, jadi. Di antara problem sampah yang pernah ditemui oleh Beni maupun Lina, daerah mana yang menurut Anda berdua yang paling parah, yang paling punya problem sampah? Daerah mana? Menurut saya banyak kota besar punya masalah terbesar. Ya, kita sudah visit Bantar Gebang, ini TPA terbesar di dunia menurut saya. Terus ya kota besar, di sana ada gunung sampah, dan desa dan kampung-kampung kecil, di sana ada banyak polusi di lingkungan hidup, di sungai juga dan di laut. Terus ya contohnya ada banyak tempat punya masalah di negara Indonesia. Beni katanya pernah sakit lama sekali gara-gara main di sampah ya. Ya, it's like a hangover ya. Iya. Ya, serius ya. Lina punya fungus di tangan dan di muka. Ya, dan saya ya sudah cough dan juga headache. Ya. Demam ya, habis dari Bantar Gebang. Bantar Gebang ini yang keras. Nah, coba cerita Beni. Waktu kalau kita lihat banyak sekali orang bakar-bakar botol, bahkan plastik, kresek, apa segala macam. Itu akibatnya apa? Akibatnya kalau orang bakar-bakar sampah seperti itu? Ya, yang ini yang toksik. Kalau orang-orang membakar sampah plastik campuran, ada sintesis di material namanya dioksin dan furan dan volatile organic compound, dan ini bisa buat cancer. Kalau kita hirup, apa yang terjadi pada tubuh kita? Jadi biasanya kalau kita bakar sampah tuh tanpa disadari yang partikel-partikelnya tuh bisa hinggap di organ kita. Ternyata stay di situ, itu yang memicu kanker. Makanya kalau yang bakar sampah kelihatannya nggak terlalu serius, ternyata memang serius sekali kalau untuk bakar sampah. Hampir di seluruh Indonesia ya? Ya, di banyak tempat orang-orang bakar sampah ya. Di kampung atau di pedesaan memang kalau udah jam 5 atau jam 4 sore ambil sapu, olahraga bakar sampah. Jam sore, jam bakar sampah ya. Tapi kita melihat ini problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ini misi kami, kita mau meng-highlight situasi ini dan ya mungkin orang-orang bisa thinking about it, how to improve the situation bersama-sama ya. Jadi kalau membuat gerakan untuk mengurangi sampah di Indonesia itu kan pasti ada biayanya. Nah, ini dari mana ini yayasan ini mendapatkan uang untuk bisa bergerak mengedukasi masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk mengurangi sampah? Dari mana biayanya ini? Sekarang kita nggak punya duit, Bang Andy. Ngomongnya ke situ. Kita masih broke, masih miskin.
Terus ini inisiatif pribadi sekarang. Terus jadi kita cari investor atau donasi. Kita mau dapat donasi dari masyarakat. Kalau kita mau upscale and continue program-program kita ya. Baik. Ini nanti bisa kerjasama sama benihbaik.com, tapi juga bisa kalau orang mau berdonasi, misalnya individual yang ada di sini atau penonton di rumah mau, wah saya tertarik untuk mendukung program dari Yayasan Lina dan Beni ya. Itu bagaimana caranya? Kalau kayak gitu kita bisa langsung ke websitenya kita, vel.earth, vel.earth. Di situ nanti ada link donasi. Jadi kita terima berbagai donasi atau juga yang mau partnership dari perusahaan atau siapa aja kita open. Dan yayasan kita namanya Veritas Edukasi Lingkungan. Veritas Edukasi Lingkungan. Betul. Veritas ya. Veritas ini ya kita mau membuat konten dan solusi yang frontal terus Veritas. Ya, yang sejujur-jujurnya. Jadi artinya tuh memang jujur gimana keadaan kita tunjukin apa adanya. Oke, saya coba tanya ke siapa dulu nih ya? Ada dua penanya. Jonathan. Mana Jonathan? Silakan bertanya Jonathan. Bagaimana pengalaman kakak-kakak dalam mempromosikan kebersihan di Indonesia dapat memotivasi atau menginspirasi masyarakat lokal untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama bagi generasi muda. Terima kasih. Ya, menurut saya orang di Indonesia have a right to understand the situation and also make the right decisions in their everyday life. Terus ini motivasinya ya. Jadi kayak motivasinya kita tuh sejak dia tinggal di sini. Kenapa sih kita nggak buat aja biar setiap orang Indonesia punya hak untuk dapat udara yang bersih, udara yang segar, area yang bersih. Jadi kenapa nggak kita bersama-sama ngajak. Nah kalau untuk yang generasi muda, ini kan udah mulai pegang handphone terus, makanya kita buat secara digital. Kayak kita lagi building untuk aplikasi, jadi untuk memotivasi generasi muda, sementara main atau apa bisa main game dari aplikasinya kita nanti. Dan juga Mas Jonathan, terima kasih untuk pertanyaan. Dan juga saya merasa sedih, banyak orang yang bisa connect konsumsi plastik kita tentang gunung sampah. Terus saya mau open the eyes sedikit untuk masyarakat dan kita harus fokus tentang konsumsi plastik sekali pakai sehari. Kita juga punya sedikit loyal haters, orang-orang gak mau kita ya mengekspos topik ini di Indonesia. Oke, menarik ya. Jadi haters juga ada ya? Ya ada kadang-kadang ada orang ya. Dia bilang ini mempermalukan Indonesia. Beni nanti cerita ya, karena di salah satu media sosial Beni saya lihat ada juga kegelisahan ya tentang import sampah-sampah plastik ke Indonesia ya, begitu banyak. Kita nggak tahu nih teman-teman ya, kalau saya dengerin Beni tadi dia bilang dia punya kerisauan tentang Indonesia yang masih mengimpor sampah plastik masuk ke Indonesia. Nanti dijelasin kenapa sampah-sampah itu masih diimport ya. Tapi saya ke penanya Rachel, itu Rachel. Oke, silakan Rachel. Langkah apa yang kakak ambil untuk membuat perubahan perilaku terkait kebersihan pada masyarakat Indonesia, dan kira-kira bagaimana respon dari masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap tantangan yang mungkin muncul? Terima kasih banyak. Ini yang paling penting. Jadi pertanyaan tadi sangat penting semua. Juga. Oh juga penting, ya, tapi ini lebih penting. Mungkin. Kita harus buat topik ini viral
dan juga trendy solusinya untuk mengurangi sampah. Menurut saya kita harus membuat ini solusi yang trendy, and that's actually our mission. Jadi kita maksudnya tuh mau buat trendy kayak yang dari 3R tadi, reduce, reuse, and recycle. Jadi recycle agak dilupain dikit, tapi yang paling penting untuk ngajak generasi muda atau masyarakat itu ya untuk reuse dan reduce. Tapi ya memang banyak sih tantangannya karena orang-orang masih belum kayak sadar keadaan di luar gimana sebenarnya. Jadi ya tantangannya harus mengajak orang-orang untuk mulai aware tentang sampah ini. Dan respon dari netizen atau masyarakat netizen, banyak orang suka konten ini. So actually we don't expect surprising. That's actually really great. Tapi kita juga punya sedikit loyal haters, orang-orang gak mau kita ya mengekspos topik ini di Indonesia. Oke, menarik ya. Jadi haters juga ada ya? Ya ada kadang-kadang ada orang ya. Dia bilang ini mempermalukan Indonesia. Wah, itu orang-orang yang bangga pada Indonesia tapi tidak mau dia bukan melihat kenyataan. Mereka bukan patriot tapi nasionalis. Oke, so sekarang apa yang mau disampaikan kepada teman-teman anak-anak muda yang ada di sini, kepada penonton tentang pentingnya untuk menjaga agar anak-anak ini peduli pada masalah lingkungan? Menurut saya perubahan di masyarakat bisa actually I'm convinced actually that we bersama-sama kita semua dan kita Bule Sampah kita bisa membuat perubahan tentang masalah itu di Indonesia. Jadi kita memang yakin untuk perubahan perilaku atau perubahan kebiasaan dari masyarakat Indonesia bisa terjadi asal kita mau bersama-sama untuk melakukan perubahan tersebut, baik dari kita masyarakat sebagai konsumtif atau dari pemerintah dan juga para industri juga penting untuk ikut andil dalam sampah yang mereka ciptakan. Kenapa Anda merasa bahwa ada problem di Indonesia karena masih mengimpor sampah plastik? Mungkin sebagian dari teman tidak tahu kenapa kita harus mengimpor sampah plastik. Negara Barat, actually Germany dan Eropa, USA, di sana ada juga gunung sampah dan banyak sampah plastik gak bisa didaur ulang. Terus negara ini untuk negara ini yang murah dan mudah mengekspor sampah ke Asia Tenggara. Terus ini masalah pertama dan negara Indonesia ada bisnis mendaur ulang dan kita mau material di pabrik tapi sampah kita nggak ada collection, kita masih ada truk ke TPA terus bisnis di daur ulang harus mengimpor sampah dan masalah itu ada banyak sampah plastik yang kontaminasi terus nanti nggak bisa didaur ulang dan ini it's on top of the gunung sampah in the end, right? Iya, jadi kalau kita lihat memang sampah-sampah kita ini bercampur aduk gitu ya, sehingga dalam daur ulang ada proses panjang yang harus dilalui, dicuci, dibersihkan, dijemur dan seterusnya. Itu yang terlalu lama dan mungkin tidak memenuhi syarat untuk dijadikan produk-produk baru ya dari berbahan plastik. Jadi makanya kalau kita udah mulai pilah sampah dari rumah, terus dari pemerintah juga pick up sampahnya terpilah, nggak digabung lagi, jadi kita nggak perlu impor. Jadi sampah pribadi kita udah kita bisa olah. Oke, dengan catatan, karena selama ini dari rumah kita udah pilah-pilah, tukang sampah angkut ditaruh masuk ke dalam bak sampah yang sama, dibuang di tempat yang sama, menyatulah mereka di sana. Jadi sia-sia apa yang kita lakukan, tapi jangan menyerah, kita terus berbuat yang terbaik menurut kita sehingga kita merasa tidak berdosa dalam urusan merusak lingkungan. Begitu ya. Baik, kita berikan aplaus
untuk Benny, Lina, ya. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu juga untuk kita semua, teman-teman di sebelah ruangan, penonton di rumah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton acara ini dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang mungkin saat ini juga belum tahu, aku ingin berbuat baik dalam hidupku tapi aku nggak tahu apa yang bisa kulakukan dengan cara apa. Ada cara yang mudah yaitu klik benihbaik.com. Ini sebuah crowdfunding platform, saya foundersnya. Ini adalah platform untuk menggalang dana, untuk membantu saudara-saudara kita dalam program-program sosial, ada pendidikan, ada lingkungan, dan juga ada UMKM, dan tentu saja kesehatan. Nah, melalui Benih Baik ada permohonan atau ada penggalangan dana untuk membantu Yayasan Nusa Bumi Lestari di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Yayasan ini menginisiasi program penghijauan lahan kritis dan pengelolaan sampah agar menjadi lebih bermanfaat. Tapi sekarang yang di Garut, Jawa Barat ini, karena kondisi perkotaan yang semakin gersang ya kalau kita lihat di Garut dan sekitarnya, sehingga apa yang mereka lakukan ini perlu mendapatkan dukungan kita. Caranya untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh Yayasan Nusa Bumi Lestari, Anda klik benihbaik.com, di situ ada campaign atau penggalangan dana, judulnya Rawat Bumi dengan Penghijauan Lahan Kritis dan Pengelolaan Sampah di Garut. Ya, ini kalau hati Anda tergerak, kalau tidak keterlaluan. Nah, bagi perguruan tinggi yang tertarik untuk didatangin Kick Andy, juga bisa, nanti bisa menghubungi tim Kick Andy di Metro TV. Kami akan datang ke kampus Anda untuk mengadakan acara Kick Andy seperti yang Anda lihat kali ini. Semoga cerita tentang bule-bule yang mencintai Indonesia dan mau melakukan kebaikan untuk negeri ini menginspirasi kita semua untuk berbuat yang sama untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.